Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 225 Jakarta. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu pula Bapak di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali Pak Ande pada pagi hari ini bisa kembali lagi bertatap muka dengan kalian, walaupun masih secara online atau secara daring. Nah, kali ini kita akan belajar KD32, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Kita sudah menyelesaikan KD yang pertama, ya, bab yang pertama. Mohon untuk kalian yang masih belum melaksanakan ulangan harian untuk segera melengkapinya supaya anak-anak memiliki nilai ulangan harian. Nah, Bapak menyajikan sebuah gambar di sini, ya. Ada beragam jenis makhluk hidup yang ada pada gambar ini. Dari mulai hewan, kemudian tumbuhan, kuman, bakteri dan lain sebagainya. Nah, Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan beragam jenis makhluk hidup di dunia ini. Tidak hanya jutaan, miliaran, bahkan triliunan. Tidak ada manusia yang mampu mengidentifikasi, menghitung seberapa besar jumlah makhluk hidup yang ada. Ya, tidak ada, ya. Nah, tugas kita adalah hanya mengenal, ya, mengamati, kemudian mengambil manfaatnya, ya. Seperti apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari khususnya bagi umat manusia. Nah, ada sebuah pertanyaan di sini sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu klasifikasi. Perhatikan baik-baik. Pertanyaannya adalah, mengapa ketika kalian pergi ke minimarket, ya, untuk membeli sesuatu benda misalnya yang kalian inginkan atau yang kita inginkan, ternyata kalian gampang mendapatkan benda tersebut. Nah, mengapa gampang? Kira-kira jawabannya apa? Ya, kira-kira jawabannya apa? Tentu saja jawabannya karena benda-benda yang kita inginkan itu berada di dalam kelompoknya masing-masing. Contohnya, atau maksudnya seperti ini. Misalnya kita ingin membeli makanan ringan atau snack. Di mana bisa mendapatkannya? Tentu saja di kelompok snack. Ya, makanan ringan tidak berada di kelompok obat-obatan. Atau obat-obatan tidak berada di dalam kelompok makanan ringan, ya. Nah, artinya setiap benda itu sudah dikelompokkan. Nah, dalam bahasa di sini, ya, dalam bahasa kita kali ini, yaitu sudah diklasifikasikan. Ya, jadi salah satu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari tentang klasifikasi itu adalah, ya, itu dia, pengelompokan berbagai macam benda, misalnya, ya, di dalam sebuah minimarket. Ya, sehingga ketika kita mau membeli atau mendapatkannya sangat mudah sekali, ya. Nah, mari kita awali dengan pengertian klasifikasi makhluk hidup terlebih dahulu, ya. Apa sih klasifikasi itu, anak-anak? Klasifikasi diartikan sebagai pengelompokan makhluk hidup berdasarkan satu persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebaran. Ya, contoh tadi yang sederhana, ya, misalnya pengelompokan benda di dalam minimarket, tentu saja ada dasarnya, persamaannya, ya. Kalau snack, ya, makanan ringan berada dalam kelompok makanan ringan cirinya, ya. Kalau sabun, ya, berada di dalam kelompok pembersih, ada sabun, ada rinso dan lain sebagainya. Itu adalah persamaan, ya, yang ada di dalam benda-benda tersebut. Nah, ilmu yang khusus mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi, ya. Jadi taksonomi itu adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Mudah-mudahan anak-anak semua sampai di sini bisa paham, ya. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan di dalam chat kita di channel YouTube Bapak, ya, jangan lupa. Lalu siapa orang yang paling berjasa di dalam mengklasifikasikan makhluk hidup ini? Nah, orang yang paling berjasa di dalam sistem klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup adalah Carolus Linnaeus. Inilah Carolus Linnaeus. Mengapa Carolus Linnaeus itu begitu berjasa sampai akhirnya dia disematkan sebagai bapak taksonomi? Nah, yang pertama,
Alasannya karena Carolus Linnaeus lah yang pertama kali mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam 2 kingdom. Jadi Linnaeus lah yang mengkelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup secara modern, yaitu dengan menggolongkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam 2 kingdom atau 2 kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan tumbuhan. Menurut Linnaeus, makhluk hidup dibagi menjadi 2 kerajaan. Kerajaan tumbuhan yang pertama, kemudian yang kedua adalah kerajaan hewan, ya. Kemudian yang kedua, selain mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam 2 kingdom, Linnaeus pun menggolongkan makhluk hidup ke dalam takson-takson, ya, ke dalam sistem takson atau tingkatan-tingkatan. Nanti kita akan belajar tingkatan yang dimaksud apa. Lalu yang kedua, Linnaeus, ya, juga memberikan setiap makhluk hidup itu dengan nama-nama ilmiah yang dia atur di dalam sistem yang disebut dengan binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Nah, inilah alasannya kenapa Linnaeus itu disemati sebagai bapak taksonomi, ya. Baik, ya, mudah-mudahan paham. Nah, inilah contoh bagaimana Linnaeus, ya, menggolongkan makhluk hidup ke dalam tingkatan-tingkatan, ya, atau takson, ya. Definisi lain dari tingkatan adalah takson. Nah, menurut Linnaeus, ya, bahwa makhluk hidup itu terdiri dari 2 kingdom. Yang pertama adalah kingdom hewan atau animalia, yang kedua adalah kingdom tumbuhan atau plantae. Nah, di mana setiap kingdom itu oleh Linnaeus itu terbagi ke dalam tingkatan-tingkatan. Nah, di bawah takson kingdom untuk hewan itu disebut sebagai filum. Lalu tingkatan di bawah filum adalah kelas, di bawah kelas adalah ordo atau bangsa, di bawah tingkatan ordo atau bangsa adalah famili atau keluarga, kemudian ada genus atau marga dan spesies atau jenis. Nah, ini adalah takson-takson makhluk hidup dalam kingdom hewan menurut Linnaeus. Nah, sementara pada kingdom tumbuhan, Linnaeus membagi kingdom itu ke dalam beberapa takson divisi. Lalu setiap divisi dibagi menjadi kelas. Selanjutnya kelas terbagi menjadi takson ordo, ordo terbagi menjadi takson famili, famili terbagi menjadi takson genus, dan genus terdiri dari takson spesies. Nah, kalau kita lihat, maka bedanya apa? Maka bedanya pada kingdom hewan atau animalia itu, ya, di bawah kingdom itu adalah filum, sementara takson di bawah kingdom plantae adalah divisi atau divisio, ya. Nah, ya, nanti kita akan melihat bagaimana penerapan takson-takson itu pada beberapa jenis makhluk hidup. Nah, contohnya ini. Contohnya misalnya pada kucing, ya. Nah, kucing itu dikategorikan sebagai anggota dari kingdom animalia, hewan. Nah, kingdom animalia itu terdiri dari beberapa filum. Nah, kucing termasuk ke dalam filum chordata. Chordata itu artinya bertulang belakang. Nah, filum chordata terbagi menjadi beberapa takson kelas. Nah, kucing itu kelasnya adalah kelas mamalia, hewan menyusui. Kemudian kelas mamalia dibagi menjadi beberapa bangsa. Maka kucing masuk ke dalam takson karnivor, yaitu hewan yang jenis makanannya adalah daging, ya. Kemudian takson bangsa atau ordo terbagi menjadi beberapa suku. Kucing termasuk sukunya adalah Felidae. Kemudian marga atau genusnya adalah Felis dan jenisnya adalah Felis catus. Nah, di sampingnya adalah tingkatan-tingkatan takson pada anjing, ya. Nah, anjing sama seperti kucing merupakan anggota dari kingdom animalia, belalang juga sama, ya. Filumnya adalah hewan bertulang belakang atau chordata atau vertebrata. Kelas anjing adalah hewan menyusui, bangsanya adalah karnivora, kemudian sukunya adalah Canidae, marganya Canis, dan jenisnya adalah Canis familiaris. Nah, untuk belalang silakan kalian bisa menyimaknya di sampingnya, ya, seperti ini. Nah, ini apa? Ini adalah penerapan sistem takson tadi. Jadi setiap makhluk hidup menurut Linnaeus itu merupakan anggota dari takson-takson tertentu. Apakah kingdom animalia, plantae, dan setiap kingdomnya itu terbagi ke dalam takson apa saja, seperti itu, ya.
Selain memasukkan makhluk hidup ke dalam sistem takson ya atau tingkatan, nah Linnaeus pun juga memberikan setiap makhluk hidup itu adalah nama ilmiah. Baik hewan maupun tumbuhan itu memiliki nama ilmiah ya di dalam sistem klasifikasi Linnaeus. Contohnya tanaman padi. Nah, tanaman padi itu adalah istilah dalam bahasa Indonesia. Ya, tanaman yang menghasilkan biji beras ya yang digunakan sebagai bahan makanan pokok di Indonesia ini. Nah, nama ilmiah dari tanaman padi adalah Oryza sativa L. Oryza sativa L. Pemberian nama ilmiah Oryza sativa L terhadap tanaman padi ini tentu saja didasarkan kepada sistem binomial nomenklatur tadi ya atau tata nama ganda. Nah, menurut aturan tata nama ganda, maka Oryza sativa L ini artinya sebagai berikut. Oryza itu adalah nama marga. Jadi kalau ditanyakan padi itu marganya apa? Maka padi marganya adalah Oryza. Lalu sativa itu apa? Sativa menurut sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur itu menunjukkan atau sebagai petunjuk bahwa sativa itu adalah jenis atau spesies. Dan L menunjukkan Linnaeus ya karena memang Linnaeus lah yang membuatnya demikian. Maka kalau ditanya apakah nama ilmiah tanaman padi? Nama ilmiah tanaman padi itu adalah Oryza sativa L berdasarkan sistem binomial nomenklatur atau tata nama ganda tadi ya. Nah, apakah hanya padi saja yang memiliki nama ilmiah? Tentu saja tidak. Semua makhluk hidup. Termasuk misalnya jagung. Jagung itu nama ilmiahnya Ziamais ya. Nah, kalian nanti bisa mencari berbagai macam nama-nama ilmiah pada beragam jenis makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan ya. Nah, berikutnya adalah tujuan klasifikasi makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup itu mesti dikelompokkan atau diklasifikasikan? Alasannya pertama adalah tujuannya pertama ya, mengkelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Jadi tujuannya adalah mengkelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Ya, contoh misalnya ya, kenapa sapi, kambing, kemudian kucing itu disebut sebagai mamalia? Karena memiliki persamaan yang menyamakan di antara beberapa jenis hewan tersebut. Ya, persamaannya apa? Persamaannya adalah karena memiliki kelenjar mamai ya atau memiliki kelenjar susu sehingga menyusui ya. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Ya. Kita mampu membedakan antara satu jenis makhluk hidup dengan jenis yang lain. Misalnya antara ikan ya, ikan dengan ular misalnya ya. Kenapa kita bisa membedakannya? Ya karena setiap makhluk hidup itu memiliki kelompoknya masing-masing, memiliki persamaan masing-masing. Ya, makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama maka akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama. Ya, semua jenis hewan yang bernapas dengan insang, hidup di air, kemudian tubuhnya ditutupi dengan sisik, maka kita sebut sebagai ikan, bukan ular. Nah, ular itu kelompoknya adalah reptil. Ya, persamaannya apa? Persamaannya memiliki ciri berjalan dengan melata ya atau merayap. Maka ular satu kelompok dengan siapa? Dengan buaya, dengan cicak, kadal. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan klasifikasi makhluk hidup yaitu mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Hubungan kekerabatan itu artinya apa? Artinya kita mengetahui persamaan yang sama. Satu kelompok. Kenapa kalian ya? Kamu misalnya itu disebut satu kerabat dengan kakak kamu atau dengan adik kamu. Ya karena kalian sama-sama ya berasal dari orang tua yang sama. Makanya disebut satu kerabat. Ya. Kadal, ular, buaya itu satu kerabat. Kenapa? Karena memiliki hubungan yang sama, memiliki ciri yang sama, melata. Itu dia maksudnya ya. Kemudian yang terakhir, dengan klasifikasi makhluk hidup maka kita bisa memberikan nama yang belum diketahui namanya. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki nama, memiliki identitas. Ya, memiliki nama atau memiliki identitas. Setiap hewan yang hidup di air memiliki insang, tubuhnya ditutupi oleh sisik, ya, berjalan dengan menggunakan sirip, maka kita sebut sebagai ikan.
yaitu identitasnya berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, ya. Nah, lalu berikutnya adalah dasar klasifikasi. Ketika mengklasifikasikan makhluk hidup atau mengkelompokkan makhluk hidup, senantiasa ada dasarnya tentu saja. Ya, dasarnya apa? Pertama adalah persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Seperti yang Bapak bilang, ya, makhluk hidup yang sama ya merupakan satu kelompok yang sama karena dasarnya sama. Tadi, ya, kadal, ular, buaya itu kenapa disebut sebagai reptil, ya? Karena memiliki persamaan yang sama, ya. Maka kalau berbeda masuk ke dalam kelompok yang lain. Itu, ya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh, ya, atau morfologi dan alat tubuh atau anatomi. Contohnya ikan. Ikan itu memiliki bentuk tubuh yang berupa torpedo atau streamline. Ya. Kemudian burung, ya, memiliki sayap berbulu, ya. Lalu alat dalam tubuh ikan tadi, ya, memiliki insang, itu ciri dari alat dalam tubuh atau anatomi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan manfaatnya, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Misalnya pengklasifikasian tumbuhan berdasarkan manfaatnya, ada tumbuhan obat, ya, tumbuhan herbal, tanaman hias, tanaman pangan. Nah, itu contoh bagaimana mengkelompokkan makhluk hidup berdasarkan dasar berupa manfaat, ya. Tempat hidup, ya, ada tumbuhan yang hidup di air, di tempat yang kering, ya, di tempat yang lembab. Cara hidupnya, ada hewan yang mendapatkan makanan misalnya dengan menghisap sari-sari makanan dari hewan yang lain, misalnya parasit, ya. Ada yang menumpang, ya, tetapi tidak parasit, ya, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini apa? Berikut ini adalah kunci determinasi sederhana. Di dalam sistem klasifikasi itu tidak dapat dipisahkan dari penggunaan kunci determinasi sederhana. Ya, apa itu kunci determinasi sederhana? Yaitu alat bantu yang dapat digunakan untuk menentukan kedudukan sistematik suatu makhluk hidup. Nah, di dalam kunci determinasi itu isinya adalah keterangan-keterangan yang memuat ciri-ciri morfologi yang dapat dilihat. Ya, di dalamnya ada serangkaian pernyataan yang saling berlawanan, ya, atau disebut juga dengan kunci dikotom. Misalnya seperti ini, ya. Nah, ini contoh dari kunci determinasi di dalam sistem klasifikasi, ya. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pembuatan kunci determinasi. Yang pertama adalah kunci harus dikotom, saling berlawanan. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam suatu kuplet harus identik. Contoh, tumbuhan tidak mempunyai batang, tumbuhan mempunyai batang. Maka di sini kita bisa melihat, ya, ada identik, ya. Ada sesuatu yang identik di sini. Identiknya tumbuhan, ya, mempunyai batang. Tapi berlawanan, tidak, ya. Kemudian kedua pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif. Seperti ini, tidak mempunyai batang, ya. Kemudian tidak tumpang tindih, ya. Misalnya panjang daun 48 cm, besar atau kecil, nggak boleh kita menggunakan atau, ya, atau ini, ya, sampai dengan, gitu, ya. Kenapa? Karena tumpang tindih, ya. Kemudian pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Setiap kuplet diberi nomor, kemudian kalimatnya dibuat dalam pernyataan yang pendek. Ini contohnya nih. Ini contoh kunci determinasi dari hewan secara sederhana. Nah, anak-anak bisa melihat, ini gambar apa? Tentu saja jawabannya adalah ini adalah kadal. Nah, berdasarkan kunci determinasi kita bisa menentukan kadal ini ke dalam kelompok apa. Misalnya kita ingin menentukan kadal ini kelas apa dia. Yang pertama, ya, 1. Memiliki tulang belakang, ya. Kemudian yang kedua tidak memiliki tulang belakang, atau A memiliki tulang belakang, B tidak memiliki tulang belakang. Maka kadal itu masuk ke dalam pernyataan yang mana? Tentu saja kadal itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Maka kita pilih 1, ya, 1A. Nah, kalau kita memilih 1A, maka kita langsung ke pernyataan nomor 2. Nah, apakah kadal memiliki kelenjar susu? Maka kalau kadal memiliki kelenjar susu, jawabannya kelas mamalia. Ternyata kadal itu tidak memiliki kelenjar susu, maka kita pilih 2B.
Nah, lanjut dari 2B, maka kita dari pernyataan 2B ya, kita lanjut ke 3A atau 3B. Nah, di 3A itu ada pernyataan A, 3A bergerak dengan sirip dan bernapas dengan insang. Ya, maka kita kalau kita pilih 3A, kadal itu jawabannya kelas Pisces, tapi kadal tidak bergerak dengan sirip dan tidak bernapas dengan insang. Maka tentu saja kita pilih 3B ya, jadi bukan 3A. Nah, dari 3B selanjutnya petunjuknya adalah ke 4. Apakah 4A atau 4B? Nah, kalau kita pilih pilihan atau pernyataan 4A, tubuh ditutupi dengan sisik, maka jawabannya kelas reptil. Tapi apakah 4B, tubuh ditutupi dengan bulu? Maka jawabannya kelas Aves. Nah, maka yang sesuai dengan ciri dari kadal adalah 4A ya. Tubuh ditutupi dengan sisik. Maka di sini kita bisa mendapatkan jawaban menurut kunci determinasi ya. Kadal itu kelasnya adalah kelas reptilia. Mengapa kelasnya reptilia? Karena tadi nih ya. Jadi 1A ya memiliki tulang belakang, kemudian lanjut ke 2B, dari 2B lanjut kemudian ke pernyataan 3B ya. Lalu dari 3B maka kita bisa mendapatkan jawabannya ke 4A ya. Nah, kunci determinasi ini bisa dijadikan juga untuk menentukan kelas dari hewan yang lain. Misalnya sapi, ya. Sapi itu kelasnya apa? Ya, sapi itu kelasnya apa? Kita lihat sapi, apakah sapi itu memiliki tulang belakang? 1A, ya. Dari 1A masuk ke mana? Nah, ke 2A. Maka jawabannya adalah sapi itu kelasnya mamalia karena memiliki kelenjar susu, ya. Nah, jadi silakan anak-anak untuk berlatih dengan kunci determinasi sederhana itu untuk menentukan kira-kira hewan-hewan ya yang akan kalian tentukan kelasnya itu termasuk kelas apa ya. Silakan kalian coba di rumah masing-masing saja ya. Nah, ini adalah contoh kunci determinasi pada hewan ya. Ini banyak sekali nih ya kuncinya. Kemudian ini adalah contoh kunci determinasi pada tumbuhan ya. Kemudian, nah ini adalah untuk kegiatan pembelajaran berikutnya ya. Jadi nanti setelah ini pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang sistem klasifikasi 5 kingdom menurut Whittaker ya. Jadi tidak 2 kingdom lagi. Kalau yang 2 kingdom tadi menurut Linnaeus. Nah, nanti kita akan belajar klasifikasi 5 kingdom. Kemudian menyebutkan filum Avertebrata, lalu menjelaskan ciri-ciri khusus masing-masing filum, lalu mengklasifikasikan beberapa makhluk hidup di sekitar berdasarkan ciri yang dimiliki. Nah, ini nanti kita akan pelajari bersama-sama pada kegiatan tatap muka secara online berikutnya ya. Oke, nah ini contohnya nih ya, sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, silakan anak-anak jika kalian ingin bertanya tentang materi yang sudah Bapak sajikan tadi ya, dari mulai ini ya, dari mulai definisi klasifikasi sampai tadi kunci determinasi, untuk bertanya melalui chat di kolom komentar atau di channel YouTube Bapak ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini terlebih dahulu ya. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.